Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19 yang berkata demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui judul renungan kita pada pagi hari ini, saya teringat tentang lagu yang dinyanyikan oleh Don Man dengan judul aslinya God Will Make a Way. Dalam dunia musik rohani, Don Moon telah banyak memberkati bangsa-bangsa melalui lagu-lagu yang ditulisnya. Rupanya ada kisah menarik di balik penciptaan lagu God Will Make a Way yang sudah diterjemahkan dengan judul Dia Buka Jalan. Suatu hari Don Moon menerima kabar lewat telepon bahwa adik iparnya telah kehilangan putra sulungnya dalam suatu kecelakaan mobil. Kisah tersebut berawal dari Craig dan Susan Phelps, dan keempat anak mereka sedang dalam perjalanan dari Texas ke Colorado. Tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh truk kontainer. Pada saat tabrakan, semua anak mereka terlempar keluar dari mobil. Hanya mereka berdua saja yang masih berada di dalam mobil. Keempat anak mereka mengalami luka parah. Bahkan Craig, yang adalah seorang dokter, sedih ketika mendapati Jeremy telah meninggal karena patah leher, di mana tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk menolongnya. Saat Don Moon menerima kabar ini, beberapa jam kemudian ia berkata, "Saya merasa tergoncang, tapi besok saya harus terbang ke kota lain untuk melakukan rekaman sesuai dengan jadwal yang telah diatur beberapa minggu sebelumnya. Sekalipun mereka berduka, saya tidak dapat bersama mereka sampai 1 hari sebelum pemakaman." Dalam penerbangan pagi itu, Tuhan memberi suatu inspirasi baginya, satu lagu baru dengan syair yang kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia mengatakan, Dia buka jalan saat tampaknya tiada jalan, dengan cara yang tak terlihat, Dia buka jalan bagiku. Di kemudian hari, Susan Phelps menulis, kami melihat kebenaran dari ayat tersebut. Sewaktu teman-teman Jeremy mengetahui bahwa ia telah menerima Kristus sebelum ia meninggal, mereka mulai bertanya-tanya kepada orang tuanya masing-masing tentang suatu jaminan untuk masuk surga ketika nanti mereka telah meninggal. Kecelakaan itu juga membawa berkat terselubung
bagi Craig dan Susan. Karena sejak peristiwa itu hubungan mereka dengan Tuhan semakin meningkat, bahkan mereka memutuskan untuk melayani Tuhan. Susan juga menceritakan, di hari kecelakaan itu sewaktu keluar dari mobil untuk menolong anaknya, dia melihat bahwa putra sulungnya telah meninggal. Saat itu pula dia sering marah dan mengalami kepahitan. Namun, dia secara total menerima semua rencana Tuhan. Dia pun melihat buah dari semua pilihan itu secara terus-menerus. Dia merasa bahwa kematian putranya tidak sia-sia. Dia mengetahui di kemudian hari begitu banyak jiwa yang datang kepada Tuhan karena tragedi itu. Benar, dia telah membuka jalan bagi mereka sekeluarga. Setelah lagu God Will Make a Way direkam, Don Moon menerima begitu banyak telepon, surat dan sharing yang menyatakan bahwa lewat lagu itu Tuhan telah menolong mereka keluar dari situasi yang begitu terpuruk, sehingga memberi mereka kekuatan, iman dan harapan baru untuk menghadapi rasa kehilangan yang dialami. Melalui kesaksian ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong umatnya. Mari kita percaya bahwa dalam setiap situasi yang sulit dan berat, Tuhan Yesus sanggup membuka jalan bagi apa yang kita alami. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita kembali merenungkan dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19, kita menemukan bahwa Allah tidak hanya berjanji melakukan sesuatu yang baru, tetapi Ia sendiri sedang mengupayakan dan menumbuhkan sesuatu itu, bahkan saat kita belum menyadarinya. Itulah yang seringkali membuat kita terkejut ketika melihat cara kerja Tuhan, sebab Ia bekerja dalam waktu, cara, dan jalur yang jauh berbeda dari yang kita bisa pikirkan. Dalam ayat perenungan kita pada pagi hari ini, ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang berada dalam masa-masa paling gelap, masa pembuangan, masa kehilangan tanah air, masa kehilangan harapan, masa ketika mereka merasa Tuhan telah meninggalkan mereka. Namun justru di tengah masa itu Tuhan bersabda, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru." Dengan kata lain, Tuhan sedang meminta mereka mengalihkan pandangan dari kesedihan menuju pengharapan, dari luka menuju pemulihan, dari jalan buntu menuju jalan yang baru. Hal yang sama pula yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seringkali ketika kita merasa pintu telah tertutup, harapan telah tiada, kekuatan telah pudar, justru disitulah Tuhan memulai pekerjaannya yang ajaib yang tidak kita ketahui. Allah kita adalah Allah yang mampu menciptakan jalan di padang gurun, tempat di mana jalan seharusnya tidak ada, dan sungai-sungai di padang belantara, tempat di mana air seharusnya mustahil ditemukan. Tuhan bukan hanya membuat jalan, Ia membuat jalan yang tidak mungkin bagi manusia. Renungan pada hari ini mengajak kita memahami bahwa karya Tuhan tidak selalu terlihat dalam bentuk yang kita harapkan. Ketika kehilangan, penderitaan, atau jalan buntu datang, pikiran kita mudah mengatakan bahwa itu adalah tanda bahwa Allah berdiam diri. Namun seperti yang dialami oleh keluarga Phelps, ada kalanya jalan Tuhan justru mulai terbentuk melalui tragedi yang paling pahit. Kematian anaknya Jeremy, yang dalam ukuran manusia merupakan kehilangan terbesar, dipakai Tuhan sebagai pintu yang membawa banyak jiwa kepada keselamatan. Apakah Allah menginginkan tragedi? Sungguh tidak demikian. Namun Tuhan sanggup menebus sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang membawa kehidupan bagi banyak orang. Kekuatan iman muncul bukan ketika hidup berjalan mulus, tetapi ketika dalam gelap kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, sekalipun mata kita tidak melihatnya bekerja.
Inilah yang disebut iman yang berpegang bukan kepada keadaan, tetapi pada karakter Allah. Jika Tuhan berkata Ia telah membuka jalan, maka jalan itu pasti ada. Meskipun untuk sementara waktu jalan itu masih tersembunyi di bawah reruntuhan kesedihan, kebingungan, atau detik-detik kelam yang kita alami. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, pesan terbesar dari renungan pada hari ini adalah jangan menyerah ketika hidup kita terasa mengalami jalan buntu. Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah kehabisan cara, dan tidak pernah kehilangan kuasa untuk mengubah jalur hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang berada di padang gurun masalah, di belantara kesulitan, atau dalam kebingungan menghadapi masa depan. Namun ketahuilah bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Ia tidak meminta kita memahami semua yang terjadi. Ia hanya meminta kita melihat, percaya, dan berjalan bersama Dia. Bahkan jika saudara merasa tidak kuat lagi, ingatlah bahwa jalan itu bukan saudara yang membuka, tetapi Tuhan. Tugas kita hanyalah taat, berserah, dan percaya bahwa cara Tuhan selalu lebih tinggi, lebih baik dari cara kita. Bila Don Moon bisa menulis lagu yang menguatkan jutaan jiwa di tengah kesedihan keluarga yang ia kasihi, jika keluarga Phelps bisa melihat kemuliaan Tuhan di balik tragedi yang memilukan, maka kita pun dapat melihat karya Tuhan dalam musim hidup kita masing-masing. Sebab Allah yang sama yang membuka jalan bagi mereka adalah Allah yang juga sedang membuka jalan bagi kita hari ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia pasti buka jalan dalam setiap pergumulan masalah, tantangan, pencobaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Tuhan sedang membuka jalan bagi kita, jalan yang terbaik, jalan yang penuh kasih, jalan yang penuh kuasa, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sanggup membuka jalan di padang gurun dan mengalirkan sungai di padang belantara kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada keadaan yang terlalu sulit, terlalu gelap atau terlalu buntu bagi Engkau untuk ubahkan menjadi sesuatu yang baru dan penuh pengharapan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap percaya, sekalipun kami belum melihat jalan itu terbuka. Tolong kami untuk tetap berharap, sekalipun hidup terasa berat. Dan tolong kami untuk tetap bersandar kepadamu, karena Engkau bekerja dengan cara yang tidak selalu kami pahami, tetapi selalu demi kebaikan kami. Bukalah jalan bagi kami ya Tuhan, pulihkan hati kami, kuatkan iman kami dan ajar kami melihat bahwa Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru, hikmat dan pengharapan di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu
boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami terus lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.